Halo, terima kasih sudah berkunjung ke kanal ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Anamnesis Psikiatri dan Pemeriksaan Status Mental, bagian 2C, Perasaan. Video ini merupakan kelanjutan dari video Anamnesis Psikiatri dan Pemeriksaan Status Mental, bagian Anamnesis. Pada video ini, pembahasan akan berfokus pada pemeriksaan status mental untuk menilai perubahan-perubahan terkait perasaan. Di sini akan dijelaskan istilah-istilah yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan gangguan pada perasaan dan diberikan beberapa contoh manifestasi saat seseorang mengalami gangguan terkait perasaan. Nah, penilaian perasaan dilakukan dengan menilai mood, afek, dan emosi. Literatur yang berbeda mungkin memiliki definisi yang berbeda, tapi di sini saya akan menggunakan definisi yang biasa saya pakai sehari-hari untuk mood, afek, dan emosi. Jadi, mood didefinisikan sebagai suasana perasaan yang kita ketahui dengan bertanya pada pasien. Jadi kita bertanya pada pasien, yang dirasakan sekarang gimana? Pasien mungkin akan menjawab, sedih, senang, nggak apa-apa, biasa aja, seperti itu. Maka itu adalah moodnya. Mood ini karena dia keluar dari mulutnya pasien, maka umumnya tidak dideskripsikan dalam bentuk jargon, tapi kita sampaikan apa adanya sebagaimana yang disampaikan pasien. Berbeda dengan afek atau emosi, yang itu merupakan observasi objektif oleh pemeriksa. Bedanya apa antara afek dan emosi? Kalau afek, dia biasanya lebih menetap. Kalau emosi, itu muncul sesaat terus hilang, sesaat hilang, seperti itu. Selanjutnya, afek dapat dideskripsikan berdasarkan kualitas atau jenisnya, yang menunjukkan nuansa perasaan seperti apa yang muncul. Kemudian bisa juga dideskripsikan berdasarkan kuantitasnya atau kedalamannya, atau seberapa intens suasana perasaan itu muncul. Bisa juga dideskripsikan berdasarkan perubahannya atau motilitasnya, atau berdasarkan kesesuaian antara ekspresi wajah pasien dengan nuansa perasaan yang dimunculkan dari topik yang dia ceritakan. Berdasarkan kualitasnya atau jenisnya, afek yang normal itu kita sebut sebagai eutimik. Kalau sedang berubah, afek bisa menjadi cenderung down, bisa juga cenderung up. Nah, afek yang down ini bisa muncul dalam bentuk, kalau downnya dikit, itu disebut sebagai disforik. Kalau downnya down banget, jatuh banget rasanya, itu disebut sebagai afek yang depresif. Selanjutnya, kalau afeknya itu up atau cenderung naik, kalau up-nya relatif sedikit atau nggak terlalu berbeda dengan afek yang normal, itu disebut sebagai elasi. Tapi kalau up-nya itu berlebihan, heboh banget, itu bisa disebut sebagai euforik. Afek juga bisa memiliki kualitas dalam bentuk marah atau irritable. Bisa juga cemas, dan kalau cemas ini sangat intens, bisa disebut sebagai panik. Ada juga afek takut. Apa bedanya cemas sama takut? Kalau cemas ini biasanya terkait sama hal-hal yang nggak jelas. Perasaan tidak nyaman terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kalau ketakutan ini biasanya terhadap sesuatu yang memang dihadapi, benar-benar dihadapi, benar-benar ada penyebabnya, itu ketakutan biasanya. Ada juga afek yang apatetik atau alexitimia, yang ini ditunjukkan dengan kayak tidak ada perasaan atau dingin biasanya begitu, atau tidak bisa diraba-rasakan. Jadi kita tidak bisa menilai orang ini sebenarnya yang dirasain apa sih, itu kita nggak tahu, nggak sampai gitu perasaannya ke kita. Nah, terkait kualitas afek ini, pada orang yang sesuai antara apa yang ia sampaikan dan ekspresi wajahnya, ada kata-kata tertentu yang mungkin akan digunakan orang tersebut untuk mengekspresikan afek-afek ini. Jadi pada orang yang afeknya normal atau eutimik, mungkin dia akan mendeskripsikan perasaannya sebagai, oh tenang sih sekarang, atau saya puas-puas aja sih sama kondisi saya sekarang. Kemudian bisa juga ngerasa ya kayak biasanya aja, tapi kayak biasanya itu dengan nada tenang itu tadi, atau aman lah dok, atau bisa juga santai kok, atau saya merasa baik sekarang, merasa enak. Itu yang umumnya digunakan pasien saat mendeskripsikan afek yang eutimik. Nanti saat seseorang itu afeknya down, mungkin kalau disforik dia akan mengatakan, masih ganjil gitu sih, masih nggak puas, masih nggak enak, masih nggak lega, masih kayak ada yang nggak pas gitu loh, kayak belum 100%. Nah, untuk yang depresif,
nggak sukanya atau nggak nyamannya tuh lebih intens gitu. Jadi kata-kata yang digunakan biasanya sedih lah. Kalau udah lebih parah lagi, ya kayak hampa gitu, kayak nggak ada artinya, kayak kosong. Ya kayak orang mau mati gitu dok, udah nggak ada apa-apa. Atau nggak ada harapan ini kayaknya, udah nggak guna. Itu mungkin kata-kata yang akan digunakan untuk mendeskripsikan afek depresif. Pada pasien yang afeknya agak naik, mungkin dia akan menjelaskan perasaannya sebagai senang, tapi senangnya itu yang wah seneng, seperti itu. Atau excited, atau bahagia, atau luar biasa, bersemangat. Oh energinya lagi tinggi nih dok. Mungkin pasien akan mengatakan seperti itu. Balik lagi, kalau peningkatannya ini tidak terlalu jauh bedanya dengan yang biasa, itu elasi. Kalau sangat jauh, itu euforik. Euforik itu contohnya hal yang sangat kecil aja, bisa memunculkan kebahagiaan yang sangat signifikan. Misalnya seorang pasien memiliki nama yang pelafalannya agak sulit. Kemudian pemeriksanya bisa menyebutkan pelafalan itu dengan benar. Pada pasien yang euforik, dia mungkin akan berkomentar terhadap pemeriksa seperti ini. Wah, habis gini kita tumpengan. Ini ada satu nih yang bisa nyebutin nama gue bener nih, harus kita rayain. Itu contoh euforik. Afek yang selanjutnya adalah marah atau irritable. Kembali lagi, saat seseorang omongannya dan ekspresi wajahnya serasi, saat kita melihat afeknya marah, mungkin dia akan mengatakan, saya kesel, saya marah. Rasanya kayak senggol bacok gitu loh. Atau gampang emosi. Ya ini saya ngerti, saya gampang emosi ini. Kemudian dia akan menyebut dirinya misalnya juga mudah tersinggung. Bahasa Inggrisnya mungkin I'm upset. Atau kayak uring-uringan terus ya. Atau istilah gaulnya kayak ingin makan orang. Seperti itu. Pada pasien yang afeknya cemas, mungkin dia akan menyebutkannya sebagai saya cemas, tegang gitu, kayak nggak jelas, pokoknya nggak tahu, nggak enak, kayak serba salah gitu loh, kayak terpojok terus, kayak di ujung tanduk. Terus saya tuh selalu mikir gini, jangan-jangan nanti gini. Itu biasanya yang disampaikan oleh orang yang cemas. Kemudian pada seseorang yang ketakutan, dia mungkin akan mendeskripsikannya dengan kata serem, takut, panik, dan mukanya lebih dramatis dibandingkan cemas biasanya. Kemudian pada pasien yang apatetik atau alexithymia, mungkin ekspresinya relatif hampir datar ya bahkan. Dan kalau ditanya yang dirasakan gimana, mungkin jawabnya ya biasa aja, nggak tahu ya gitu, nggak ngurus juga sih. Dan biasanya bicaranya seperti itu memang. Selanjutnya afek juga bisa dinilai berdasarkan motilitas atau perubahannya. Kalau perubahannya melambat, disebutnya sluggish. Kalau perubahannya sesuai, ini yang normal, disebutnya supple. Kalau perubahannya terlalu cepat, disebutnya labil. Perubahan yang melambat itu contohnya topik pembicaraannya sudah berganti nuansa perasaannya, tapi dia masih menunjukkan ekspresi yang sama dengan ekspresi yang dibicarakan sebelumnya. Nah, kalau perubahannya terlalu cepat, nggak sampai hitungan menit dari ketawa-ketawa, terus tiba-tiba nangis. Itu contoh afek yang labil. Selanjutnya, kita juga bisa menilai berdasarkan kesesuaian dengan nuansa perasaan dari topik yang dibicarakan. Sesuai itu kalau misalnya cerita hal sedih dengan ekspresi sedih. Tidak sesuai kalau cerita hal sedih sambil tertawa-tawa, sambil cekikikan, sambil bersorak-sorai. Itu tidak sesuai. Baik, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan untuk bagian ini. Silakan berikan kritik, saran, komentar, dan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah atau hubungi saya di email inke.s34@gmail.com. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Ini adalah video terakhir dari rangkaian video anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental.